Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Ismahuli an u'arifakum nafsi. Ismi Dzikri Akbar. Ana talib bikismi ta'limil lughatil arabiyyah bil mustawa ats-tsani. Halan uridu an ubayyin anil mabahith fi maddatil qawaid al-asasiyah tasilan li wa tafhiman lakum. Sa'antik wa sa'ubayyin bil lughatil Indonesiah. Perkenalkan, nama saya Dzikri Akbar, mahasiswa prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 3. Pada kesempatan ini, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Qawaid Asasiyah. Pada kesempatan ini, yang pertama kita akan membahas yaitu tentang isim, fi'il, dan huruf. Yang pertama yaitu isim. Apakah atau apa isim itu? Huwa kalimatun dallat ala makna walam tuktarin bizaman. Itu suatu kata dalat ala makna yang menunjukkan suatu makna walam yaktarinu bizaman, dan tidak berkaitan dengan waktu. Apakah tanda-tanda isim? Yang pertama yaitu ada tanwin di akhir kata atau di akhir kalimat, contohnya faslun. Lalu yang kedua, harokat pada akhir kata berupa kasroh, contohnya ghurfatun naumi. Lalu yang ketiga, didahului oleh alif lam, contohnya al-faslu. Selanjutnya yang keempat, didahului oleh salah satu huruf jar, contohnya minal fasli. Lalu yang terakhir dan atau yang kelima yaitu huruf jar, min, ila, an, ala, fi, rubba, kaf, lam. Selanjutnya yaitu kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya yaitu fi'il. Apakah fi'il itu? Wa kalimatun dalat ala makna waktu rinat biz zaman, yaitu suatu kata atau suatu kalimah yang menunjukkan atas sesuatu makna dan berkaitan dengan waktu. Fi'il terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu al-fi'lul madhi. Fi'il madhi ialah kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu yang lampau atau pada waktu yang telah berlalu. Contoh kataba. Selanjutnya yang kedua yaitu al-fi'lul mudhari'. Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan peristiwa pada waktu sekarang atau yang akan datang. Contohnya yaktubu. Lalu yang terakhir al-fi'lu atau fi'lul amri. Fi'lul amri yaitu adalah kata kerja yang menunjukkan atau bermakna sebuah kalimat tersebut, atau dari fi'il amri ini bermakna sebuah arti perintah, contohnya uktub. Selanjutnya kita menuju ke pembahasan yang berikutnya yaitu huruf. Apakah huruf itu? Huruf huwa kullu kalimatin laysa laha makna tam illa ma'a ghairiha. Setiap kata atau setiap kalimah yang tidak memiliki makna sempurna kecuali apabila ia bersambung dengan kata lainnya, yang mana maksud dari kata lainnya itu isim atau fi'il. Contohnya inna. Macam-macam huruf. Apa saja macam-macam huruf?
yaitu ada huruf yang hanya masuk pada isim saja seperti huruf-huruf jar. Min ila, ana ala, fi rubba, bi kaf. Lalu ada huruf yang hanya masuk pada fi'il saja seperti qad, sa, saufa. Dan ada huruf yang bisa masuk pada isim dan fi'il seperti summa, wa, au, dan la. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tarkib isnadi dan wasfi. Apakah murakkab tersebut? Apa pengertian dari murakkab? Murakkab wa ma tarakkaba min kalimatin fa akthar. Murakkab adalah lafaz yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Tarkib isnadi yaitu susunan yang terdiri dari musnad dan musnad ilaih. Contohnya yuflihul mujtahid. Al-mujtahid posisinya di sini sebagai musnad ilaih dan yuflihu berposisi sebagai musnad. Lalu ada tarkib wasfi, yaitu susunan yang terdiri dari sifat dan mausuf atau na'at man'ud. Contohnya akramtu at-tilmidz al-mujtahid, yang mana posisi at-tilmidz di sini yaitu sebagai mausuf, sedangkan al-mujtahid itu berposisi sebagai sifah atau bahasa lainnya na'at. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tarkib idofi dan adadi. Apa itu tarkib idofi? Itu 2 bilangan yang diantaranya terdapat huruf ataf yang ditakdirkan, yaitu bilangan antara 11 sampai 19 baik berbentuk asli atau sederhana seperti ahada asyar, tis'ata asyar. Hukum kedua bagian dari murakkab adadi adalah wajib dibaca fathah ketika rafa, nasab maupun jar. Contohnya ja'a ahada asyar rajulan, ra'aitu ahada asyar, di mana ja'a ahada asyar rajulan ini berposisi sebagai atau posisi di sini yaitu marfu atau dia dibaca rafa. Lalu contoh yang kedua, ketika dia berposisi atau dibaca nasab tetap dibaca fathah juga. Ra'aitu ahada asyar kaukaban. Lalu sama juga seperti apabila ia berposisi atau dalam kondisi manjurur juga dibaca dengan fathah. Ahsantu ila ahada asyar faqiran. Lalu berikutnya tarkib idofi, yaitu sesuatu yang tersusun dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Susunan idofi terdiri dari 2 isim, dan di antara kedua isim tadi pasti mentakdirkan salah satu huruf dari lam, min, dan fi. Contohnya Saifu Muhammadin, yang mana sini makna Saifu Muhammadin itu ditakdirkan dari huruf lam yang bermakna itu kepunyaan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tanda-tanda rufa. Yang pertama, tanda-tanda rufa adalah dhammah. Apa sajakah bagian-bagian dari tanda-tanda dhammah? Yang pertama yaitu isim mufrad. Contohnya qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Di sini Muhammadun pada akhir katanya dhammah dan Muhammad merupakan isim mufrad. Lalu yang kedua jamak taksir. Ja'a at-tullabu fil madrasah. At-tullabu pada akhir katanya yaitu bertanda dhammah, maka dia merupakan hukumnya marfu'. Terus selanjutnya jamak muannas salim. Contohnya ja'at al-muslimatu. Nah, al-muslimatu sini berposisi atau akhir baris pada kalimatnya itu dhammah. Dan fi'il mudhari yang tidak bersambung akhirnya dengan apapun, yadhhabu fulanun. Selanjutnya alif. Contoh dari alif ketika tandanya rufai alif yaitu isim tasniyah. Contohnya Ahmad wa Hasanun taliban. Jadi dan Ahmad dan Hasan adalah 2 orang pelajar yang adalah dua orang pelajar yang baru. Taliban di sini ada tanda alif tasniyah, maka apabila ada tersini terdapat alif, maka alif di sini merupakan tanda rufa. Lalu ada waw. Waw terdiri dari jamak muzakkar salim. Contohnya ulaika humul muflihun. Waw pada muflihun di sini merupakan dari tanda yang adalah rufa. Lalu selanjutnya ada asmaul khamsah. Contohnya ada
Jaa, salah satu contoh asmaul khamsah adalah abu. Jadi ketika kemasukan dalam sebuah kalimat contohnya adalah jaa abuka, jadi artinya ayahmu telah datang. Maka asmaul khamsah yaitu bentuk rofanya itu adalah waw, sama seperti jamak muzakkar salim. Selanjutnya adalah huruf nun, itu fi'il mudhari yang bertemu dengan af'al khamsah dari yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tanda-tanda nasab. Yang pertama, tanda-tanda nasab yaitu fathah yang terdiri dari isim mufrad ra'aitu at-tifla, yang mana at-tifla di sini pada posisi atau pada akhir barisnya yaitu berharokat fathah. Lalu yang kedua jamak taksir amliku al-amwalah. Lalu fi'il mudhari jika dilalui amil nasab dan tidak bersambung dengan apapun setelahnya. Contohnya lan yadhhaba ar-rajulu. Yadhhaba fi'il mudhari di sini ya fathah karena dilalui oleh amil nasab, dan maka pada akhir atau pada baris di akhir kata tersebut ia berharokat fathah. Lalu tanda berikutnya adalah ya, yaitu isim tasniyah da'autu at-talibain. Nah, ya di sini ya di at-taliban tersebut merupakan tanda ya adalah dihukumi sebagai mansub. Lalu jamak muzakkar salim allamal ustadzu at-talibin. At-talibin, ya pada at-talibin di sini merupakan salah satu tanda, merupakan ia berposisi atau merupakan tanda-tanda kalimat tersebut adalah nasab, maka dia dihukumi mansub. Lalu pembahasan berikutnya masih tentang tanda-tanda nasab, yaitu tanda yang berikutnya yaitu alif, itu pada asmaul khamsah. Akramtu akhaka, akha yaitu alif di sini menandakan bahwasanya ia berposisi atau dihukumi sebagai mansub. Lalu berikutnya hazaf nun atau hasbun nun, itu terjadi pada af'alul khamsah. Jadi apabila ada amil nasab yang mendahului pada kalimat af'alul khamsah, maka nunnya dihapus. Contohnya lan taf'alu. Nun situ dihapus lalu ditambah dengan alif zaidah, maka nunnya dihapus, maka dia dihukumi sebagai mansub. Lalu ada kasroh, itu terdapat pada jamak muannats salim. Contohnya ra'aitu al-muslimati. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tanda-tanda jar. Yang pertama kasroh. Kasroh dia terdapat pada isim mufrad munsharif, contohnya katabtu biqalamin. Lalu yang kedua jamak taksir munsharif aqra'u bi kutubin mutanawwi'atin. Lalu contoh berikutnya jamak muannats salim ya tadhhabu ilal masjidi muslimatin ukhra. Lalu contohnya tanda-tanda jar yaitu ya, yang terdapat pada asmaul khamsah, contohnya adhabu lasuk bi akhika. Akhi ya di sini merupakan tanda yang merupakan majrur. Lalu isim tasniyah adhabu ilal maktabah bi sadiqain. Nah, ya di sini ini merupakan yang menandakan bahwasannya yang dihukumi majrur karena didahului oleh harfun jar. Lalu terakhir daripada pembahasannya yaitu jamak muzakkar salim, contohnya adrusu fil madrasah bil mujtahidin. Nah, maka ya di sini ya di mujtahidin sini merupakan tanda bahwasanya dia dihukumi majrur karena dia didahului oleh harfun jar. Lalu ada fathah yaitu pada isim ghair munsharif zahabtu ila masajidah. Lalu pembahasan kita berikutnya yaitu berkaitan dengan tanda-tanda jazam. Yang pertama yaitu sukun. Fi'il mudhari yang pada bagian akhirnya tidak berhuruf illah yang dimasuk ke amil jazam.
yang dimasuki oleh amil jazam. Contohnya lam yadkhul. Nah, yadkhul dia berharokat di akhir katanya itu adalah sukun dan dilalui oleh amil jazam, maka dia dihukumi majzum. Lalu hazaf itu fi'il mudhari' mu'tal akhir. Contohnya yad'u. Lalu ketika ia dilalui oleh amil jazam, maka ada yang dihapus itu pada huruf wawnya, jadi lam yad'u. Lalu fi'il yang dirofakkannya dengan nun tetap, itu fi'il yang rofaknya ketika dirofakkan itu dengan nun tetap atau sebutun nun. Contohnya af'alul khamsah. Contohnya yaf'alani, ketika masuk amil jazam maka nunnya dapat jadi lam yaf'ala. Lalu pembahasan berikutnya yaitu kita membahas tentang jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Al-jumlatul ismiyah yallati tubda'u bismin aw dhamirin wa takunu murakkabah min mubtada' wa khabar. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim atau dhamir dan ia tersusun dari mubtada' dan khabar. Contohnya al-maqsafu makanan li syira'il at'imah. Kaidah untuk membentuk jumlah ismiyah yang pertama itu mubtada' dan khabar harus rafa'. Mubtada' harus isim ma'rifah, dan serta yang terakhir mubtada' dan khabar harus sama dari segi jins atau jenisnya dan jumlahnya. Lanjut kita ke pembahasan berikutnya yaitu berkaitan apakah itu, yaitu jumlah fi'liyah. Jumlatun fi'liyah yang jumlah al-mabdu'ah bi fi'lin. Jumlah fi'liyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'il. Dari sisi keterkaitan dengan objek fi'il terbagi menjadi dua. Yang pertama, fi'il lazim adalah fi'il yang tidak butuh objek. Contohnya dzahaba at-talibu, yaitu fi'il yang harus satu jenis dengan fa'il. Yang kedua, fi'il harus dalam bentuk mufrad. Yang ketiga, fa'il harus dalam keadaan rafa'. Lalu ada fi'il muta'addi, yaitu adalah fi'il yang membutuhkan objek. Contohnya ra'aitu at-talibah, itu yang mana maf'ulun bih dalam keadaan nasab, yaitu at-talibah maf'ulun bih berjenis apa saja dan pembagian fi'il muta'addi. Lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu berkaitan dengan fa'il dan naibul fa'il. Apakah fa'il itu? Al-fa'ilu ismun marfu'un yadullu ala man waqa'a minhu al-fi'lu wa ittasafa bih. Fa'il adalah isim marfu' yang menunjukkan bahwa dia sebagai pelaku pekerjaan atau yang tersifati dengan peristiwa. Macam-macam fi'il itu ada fa'il isim zahir. Contohnya naja at-talibu, yang mana at-talib ini merupakan isim zahir. Lalu ada fa'il isim dhamir. Contohnya Zaidun yakwi al-malabis. Lanjut kita ke pembahasan yang berikutnya B, yaitu naibul fa'il. Apakah itu naibul fa'il? Wal ismul marfu' alladhi mahall al-fa'il mahallul fa'il ba'da hazfihi wa taghayyara ma huwa suratul fi'li wa yusamma al-fi'lu mabniyan lil majhul. Naibul fa'il adalah isim marfu' yang menempati tempat fa'il setelah fa'il tersebut disebutkan agar fa'il bisa disembunyikan lalu diganti dengan naibul fa'il. Itu dengan merubah bentuk fi'ilnya dari mabni mablum menjadi mabni majhul. Contoh qara'a Khalidun al-kitaba, lalu kita ubah agar naibul fa'il ini berfungsi, maka qara'a di sini yang awalnya mabni ma'lum kita ubah menjadi mabni majhul. Jadi yaitu kita ubah fa'ul fi'ilnya menjadi dhammah, lalu ainu fi'ilnya menjadi kasrah, dan ainu fi'il tetap barisnya atau harokatnya fathah. Jadi quri'a al-kitab. Dan macam-macam naibul fa'il itu ada isim zahir, itu quri'a al-kitab. Lalu ada naibul fa'il isim dhamir maduriba illa ana. Lanjut kita ke pembahasan yang berikutnya yaitu mubtada dan khabar. Mubtada
Apakah mubtada itu? Al-mubtada wal ismu al-marfu' al-'ari 'anil awamil al-lafziyah. Mubtada al-isim marfu' yang kosong dari amil-amil lafziyah. Contohnya al-islamu dinuna. Macam-macam mubtada. Mubtada pertama itu berupa isim zahir, Muhammadun nabiyuna. Dan kemudian mubtada berupa isim dhamir, hiya jamilatun. Lanjut, yaitu khabar. Al-khabaru huwa wal ismul marfu' al-musnad ilaih. Khabar adalah isim marfu' yang disandarkan kepada mubtada. Contoh, al-baitu nazifun. Nazifun di sini merupakan posisinya sebagai khabar. Macam-macam khabar yaitu khabar mufrad, khabar yang terdiri dari satu kata, khabar yang ghair mufrad yaitu jar majrur, dzaraf, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Lanjut ke pembahasan kita berikutnya, yaitu kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha adalah fi'lun nakis, itu fi'il yang tidak sempurna. Contoh, kanal waladu naiman. Jadi fungsi kana wa akhwatuha, salah satu fungsi kana wa akhwatuha di sini, fungsi kana dari akhwatuha yaitu merofakkan mubtada dan menasabkan khabar. Maka al waladu di sini berfungsi sebagai isim dari kana wa akhwatuha dan naiman sini khabar dari kana wa akhwatuha. Lalu kelompok ada dan kana wa akhwatuha terdiri dari beberapa contoh, yaitu dari beberapa bentuk. Itu kelompok yang pertama, kelompok yang bekerja atau merafakkan mubtada dan menasabkan khabar tanpa syarat. Itu adwaha, zulabata, sorolaysa, amsa, asbahah, wa kan. Selanjutnya ada kelompok yang bekerja dengan syarat harus didahului nafi atau pina dan atau nahi atau larangan. Contohnya zala, bariha, infakka, fatihah. Lalu kelompok berikutnya itu kelompok yang bekerja dengan syarat harus didahului ma masdariyah dzarfiyah. Ya, hanya satu yaitu dama. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu jika ada kana wa akhwatuha maka ada inna wa akhwatuha. Tugas inna wa akhwatuha itu menasabkan isim dan merofakkan khabarnya. Contohnya innallaha sami'un alim. Innallaha isimnya adalah lafzul jalalah, maka Allah pada akhir katanya yaitu dinasabkan, maka Allah. Lalu sami'un dikarenakan fungsi tugas dari inna ini merofakkan khabar, maka sami'un. Lalu contoh-contoh inna wa akhwatuha itu ada inna wa akhwatuha ada inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Inna anna berfungsi sebagai taukid, ka'anna berfungsi sebagai tasbih, lakinna berfungsi sebagai istidrak, laita berfungsi sebagai tamanni, dan la'alla berfungsi sebagai taraji. Lanjut kita ke pembahasan yang terakhir pada bab pembahasan fi'il muraqabah, fi'il raja dan fi'il syuru', yaitu fi'il yang merupakan amil yang buat marfu' isimnya dan mansub khabarnya. Adapun khabarnya selalu dalam bentuk jumlah fi'liyah. Yang pertama kita membahas tentang fi'il muraqabah. Fi'il muraqabah yaitu fi'il yang bermakna hampir atau menunjukkan kedekatan dengan hasil. Contohnya ada kada, qaraba, ausyaka. Contoh kalimatnya adalah kada zaidun yadhhabu. Dimana seperti mana telah dijelaskan di atas bahwasanya itu amil yang buat marfu' isimnya dan mansub khabarnya. Adapun khabarnya selalu dalam bentuk jumlah fi'liyah. Selanjutnya pembahasan kita yang berikutnya atau yang B itu tentang fi'il raja. Fi'il raja itu fi'il yang menunjukkan atau yang memaknai bahwasanya itu adalah sebuah pengharapan. Contohnya fi'ilnya itu asa. Contoh kalimat jumlahnya asa zaidun an yakhruj. Semoga atau si Zaidun ini berharap, asa Zaidun itu kita berharap asa Zaidun agar si Zaidun ini ia keluar. Lalu yang C atau yang terakhir yaitu fi'il atau fi'lul syuru'. Itu fi'il yang menunjukkan dimulainya sesuatu pekerjaan. Contoh fi'ilnya ada taufiqa ja'ala akhadha. Contoh jumlahnya itu taufiqa Zaidun yaktubu. Jadi bermakna sini itu yaitu Zaidun sudah memulai atau dimulainya Zaidun menulis. Alhamdulillah, syukran jazilan, jazakumullah khairan.
Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya dalam menjelaskan materi tentang atau al-mawad dari mabahat dari atau pembahasan al-mabahith dari maddah al-qawaid al-asasiyah. Apabila ada kesalahan kekurangan, saya maaf dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.